Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah mengenai perkerasan jalan dan outline materi hari ini adalah penyebab kerusakan perkerasan jalan. Jadi sebelum kita merencanakan suatu konstruksi jalan, kita harus tahu apa sih penyebab permasalahan kondisi konstruksi perkerasan di lapangan itu. Nah, biasanya permasalahan tersebut yaitu berupa kerusakan perkerasan. Nah, apakah teman-teman pernah menjumpai jalan yang seperti ini? Berlubang besar, lalu terdapat genangan air yang menutupi lubang tersebut, atau kerusakan yang sebelah kanan ini, ya, aspalnya menggelombang dan masuk ke dalam membentuk alur roda, ya. Atau kerusakan yang seperti ini, aspalnya menggelembung, ya, atau yang sebelah kanan ini, berlubang dan tergenang air. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini bahwa ada pengendara sepeda motor yang melewati ruas jalan yang mengalami kerusakan perkerasan, ya. Ini sangat berbahaya sekali bagi pengguna sepeda motor, ya. Karena pengguna jalan harus sangat berhati-hati menghindari kubangan-kubangan lubang ini. Kalau tidak sangat hati-hati, dia bisa terjatuh dan menyebabkan kecelakaan. Nah, ini kondisi jalannya sudah sangat rusak, ya. Lalu dilewati oleh truk-truk besar yang pastinya membawa muatan, ya, muatan yang cukup berat. Nah, ini ada beberapa truk-truk besar yang melintas. Kondisi-kondisi tersebut merupakan permasalahan yang ada di lapangan. Suatu ruas jalan, suatu konstruksi mengalami kerusakan pada bagian perkerasan. Apa sih penyebab dari kerusakan jalan tersebut? Nah, kerusakan jalan ini menunjukkan suatu kondisi di mana struktural dan fungsi jalan sudah tidak lagi mampu memberikan pelayanan secara optimal terhadap lalu lintas yang melintas jalan tersebut. Nah, kondisi lalu lintas dan jenis kendaraan yang akan melintas suatu jalan itu sangat berpengaruh pada desain perencanaan konstruksi dan perkerasan jalan yang dibuat. Jadi, dalam merencanakan konstruksi perkerasan diharapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Jika ruas jalan tersebut dilewati oleh truk-truk besar, maka desain perencanaannya berdasarkan beban truk-truk besar. Nah, sehingga konstruksi perkerasan jalan bisa melayani lalu lintas selama umur rencana. Oke. Nah, kerusakan jalan ini biasanya diperparah lagi ketika musim penghujan. Pada berbagai tingkat kerusakan jalan ini dapat menyebabkan kubangan-kubangan, jalan longsor, dan sebagainya. Nah, kondisi tersebut pastinya mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan. Ini dapat menyebabkan kecelakaan seringkali terjadi karena pengendara itu tidak mampu mengontrol dan mengantisipasi jalan yang rusak. Nah, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa pengendara.
Kerusakan jalan juga dapat mempengaruhi laju roda perekonomian ya. Karena jalan yang rusak menjadikan arus transportasi barang dan manusia menjadi terhambat. Nah, dan juga dapat mengakibatkan BOK atau biaya operasional kendaraan menjadi bertambah karena kerusakan pada bagian kendaraan akibat jalan yang bergelombang dan juga berlubang. Oke. Nah, ini adalah penyebab awal kerusakan pada konstruksi perkerasan, di mana suatu jalan mengalami retak, lalu ketika ada air hujan atau genangan air, air tersebut akan masuk ke dalam retakan tersebut dan tetap di bawah perkerasan, berada di bawah perkerasan. Nah, ketika ada beban roda kendaraan melintas, air tersebut keluar, terjadi pumping. Nah, ketika air tersebut keluar dari bawah perkerasan, dia akan membawa material yang ada di bawah perkerasan tersebut. Sehingga di bawah perkerasan akan terjadi rongga. Nah, jika terjadi rongga seperti ini, maka jika ada beban roda kendaraan yang melintas, perkerasan tersebut tidak ada yang menopang di bawahnya, sehingga terjadi kerusakan. Terjadi lubang. Nah, itulah penyebab kerusakan jalan ya. Nah, menurut Indra Surya Bimokhtar, kerusakan pada konstruksi perkerasan lentur dapat disebabkan oleh segi konstruksi perkerasan jalan, yaitu berdasarkan muatan yang berlebih yang tidak sesuai dengan desain perencanaan perkerasan, kemudian batas stabilitas Marshall bagi lalu lintas berat, kemudian metode penentuan tebal perkerasan. Nah, segi yang kedua yaitu dari segi daya dukung tanah, ya, di mana suatu jalan yang mengalami kembang susut pada tanah dasar, kemudian kembang susut pada talut badan jalan, terus sering terjadi juga longsoran atau sliding pada lereng badan jalan, kemudian terjadi penurunan konsolidasi juga, kemudian jalan berada di atas tanah lunak, dan juga daya dukung tanah itu tidak mampu menahan beban di atasnya, sehingga itu menyebabkan kerusakan dini. Nah, segi yang ketiga yang menyebabkan kerusakan pada perkerasan lentur yaitu kondisi drainase, di mana kondisi sistem drainase yang buruk ini menyebabkan saat hujan turun jalan selalu tergenang air. Dari apabila kita lihat juga dari segi pelaksanaan di lapangan jika tidak sesuai dengan persyaratan itu juga dapat menyebabkan kerusakan konstruksi perkerasan lentur. Nah, baik, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk materi penyebab kerusakan perkerasan jalan. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.